Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang masuk dulu yang akan kita proses, yang lain-lainnya eh, belum. Cuman katanya mau datang, ada yang mau datang ambil, ada yang mau datang pasang, ada yang nanti siang mau transfer ya. Kita tunggu saja ya. Yang pasti adalah ini satu orderannya Pak Farid ya. Pak Farid di Jalan Malik 1 nomornya titik-titik Kendari ya, Sulawesi Selatan, tipe fog lamp H11, H16, H8, H9 ya buat fog lamp. GL3 ya. Bohlam ini kenapa saya bilang salah satu bohlam terbaik, tapi boleh dibilang kategori terbaik. Kenapa? Karena watt dan luxnya paling gede di tipe bohlam ini ya. Kenapa paling gede, paling terang bro? 3600 lux, 30 watt, tipenya H11, H16, H8, H9 ya. Dia sudah menggunakan chip dempet ya, asli chip dempet. Harganya pun masih murah, di bawah 1 juta. Masih banyak yang lebih mahal daripada dia, tapi spesifikasinya lebih rendah daripada dia ya. Pendinginan sudah menggunakan double cooper PCB ya. Saya nggak usah banyak ngomong lagi, double cooper PCB, jadi dua buah PCB tembaganya, chipnya satu ya. Ada yang versi single cooper, ini versi double cooper ya, jadi lebih bagus. Jadi volume tembaganya, luasan tembaganya lebih bagus, lebih banyak, jadi lebih bagus untuk pendinginan. LED itu musuhnya panas ya. LED itu musuhnya panas. Panas ngedrop, panas merusak chipnya, bikin redup. Panas wattnya jadi cahaya, jadi arus listrik yang masuk diubah oleh driver di step down, gara-gara panas bisa terbuang gitu ya energinya, jadi panas itu sendiri. Karena kalau panas tahanan dalamnya meningkat ya, tahanan dalam meningkat, makin panas jadi makin redup ya, seperti itu. Jadi pendinginan harus penting ya. Kipasnya gede, kencang, maksudnya heatsinknya juga gede gitu ya. Double cooper PCB. Pemasangan tipe ini adjustable ya, bisa diputar. Jadi untuk yang tipe H11, H8 enak sekali bro. Pemasangan harus vertikal ya, vertikal. Nah, chip kuning, chip putih bisa mau taruh di bawah, bebas, Anda tinggal putar aja ininya ya. Saya agak susah megangnya, jempolnya kepotong ya. Jadi intinya adalah ini full adjustable ya. Jadi Anda mau taruh chip putihnya di bawah bisa, Anda mau taruh chip kuningnya di bawah bisa, Anda tinggal putarin ini, adjustable. Agak susah ya jempol ini. Jadi begini ya, ini bisa diputar, adjustable. Jadi Anda bisa posisikan ini kabelnya ke arah atas, atau Anda posisikan kabel ini di bawah, itu bisa ya. Full adjustable ya, makanya ini enak banget. Full adjustable. Anda mau posisikan chip putih di bawah, chip kuning di bawah, bebas. Apa sih, kadang-kadang banyak yang masih bertanya, Pak, chip kuning di bawah bedanya apa? Kalau chip kuning di bawah ya, posisinya di bawah, kalau Anda pasangnya begini, chip kuningnya di bawah, sinar kuning akan lebih jauh. Kalau chip putihnya yang di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Nah, itu menentukan Anda maunya bagaimana, tapi saya lebih menyarankan kuningnya lebih jauh sorotan sinarnya. Karena kenapa? Untuk kabut ya, untuk hujan. Nah, putihnya lebih dekat ke bumper mobil Anda, karena kan saya juga rekomendasikan ini buat fog lamp. Nah, headlampnya juga saya berharap Anda sudah beli pakai LED gitu ya. Jadi untuk headlamp mengcover yang jarak agak jauh, fog lamp jarak yang dekat 5 meter lah ya, di depan bumper 5-6 meter lah cukup ya. Jadi syaratnya terpenuhi semua ya. Bayangan gelap ini kecil bro, bayangan gelapnya nggak usah khawatir. Tidak storing, saya jamin nggak storing ya. Saya sudah banyak bahas ya. Kabel ini juga sudah di braided ya, tahan tarik ya, dirajut pakai nilon, driverless. Pemasangan tinggal colok, jadi nggak ada yang harus dipusingkan gitu ya, tinggal colok saja. Karena kalau Anda masang fog lamp pasti sistem grepe ya, sistem grepe itu pasti Anda nggak mungkin mau buka bumper, pasti dari fender samping, bannya diputar ya.
Anda mau ngerjakan yang sebelah kiri, ban putar kanan sampai habis. Nah, pasti kan Anda sistem grepe, tangan yang meraba ke dalam. Nah, tangan yang meraba ke dalam Anda udah pasangkan, tinggal colok soketnya. Jadi Anda tidak perlu ngiket-ngiket yang namanya driver. Anda mau ngiket driver di dalam bumper itu, kalau bumper nggak dilepas juga susah bro. Anda mau iket kemana? Iket ke kabel. Oke, iket ke kabel. Kabel itu kan goyang-goyang. Driver itu kan kotak, ada massa di situ. Jadi ada berat, ada momen. Goyang gitu ya. Kalah bro ininya. Ya, putus. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini aman bro. Ini sudah dirajut. Jadi carilah bolam yang sudah dirajut ya menggunakan nilon. Kenapa? Lebih bagus, bro, ya. Nah, kalau Anda punya bohlam, misalnya belum dirajut ya. Apa sih? Nah, ini contohnya nih. Di sini ada merek-merek turbo ya. Nah, ini nggak dirajut, bro. Ini menggunakan silikon biasa atau isolator biasa, nggak dirajut. Dia ada driver, jadi Anda harus ngiket drivernya. Nah, sedangkan ini driverless, tentu lebih enak. Dari segi pemasangan Anda lebih mudah, dari segi keawetan lebih bagus, ya. Nah, Anda perhatikan deh. Kenapa kabel nih ya sering begini nih, tuh. Isolator karena suka mengkerut. Ini karena satu, kepanasan. Arus. Jadi di dalam sini kabel kan ada arus lewat. Ya. Ada arus listrik, misalnya kalau dia 30 watt kalau dibagi 12 berapa ampere? Sekitar 2 ampere lebih atau 3 ampere. 3 ampere lewat sini, kabelnya kecil, panas kan? Bener nggak? Panas kabelnya kalau kecil. 3 ampere itu kalau standar di dunia AWG mesti AWG berapa? Mesti AWG 20 kali ya. Ya, Anda mesti lihat sendiri ya, karena Anda tahu sendiri kabel di sini banyak yang kecil. Ya, jadi dia panas, ditambah panas mesin ya, jadi kabelnya mengkerut tuh, lama-lama kalah di sini tuh ya. Sama seperti charger handphone Anda deh ya, charger handphone Samsung, Vivo, Oppo ya, atau charger iPhone Anda. Pernah nggak Anda melihat kabelnya kok punya saya kok lama-lama mengkerut ya? Itu karena panas bro, panas ya, kabel itu menghasilkan arus listrik, panas, goyang gitu ya, jadi mengkerut. Nah, makanya kalau yang tidak dirajut pakai nilon ya seperti itu. Ya, kalau dirajut pakai nilon kan dia bisa tahan tarik, tahan puter segala macam gitu ya. Makanya ada kelebihannya. Jadi kalau Anda mau cari bolam yang bagus ya ini sudah dirajut. Ya, driverless kalau bisa. Saya ngomong apa adanya to the point karena berdasarkan praktek. Banyak yang kalau LED-nya yang tidak dirajut ya, isolator biasa ya, pasti mengkerut begini mengkerut. Kadang-kadang suka kalah di sini jadi mati LED-nya ya, digoyang-goyang nyala. Makanya banyak juga yang WA ke saya, "Pak, bisa perbaiki LED enggak? LED saya kalau kabelnya saya goyang-goyang nyala, kadang-kadang digoyang-goyang lagi mati. Pak, jalan rusak mati. Pak, ini, Pak itu." Nah, itu gara-gara perkabelan. Kadang-kadang saya ngomong begini banyak orang yang nggak percaya. Orang membeli LED cuma mementingkan yang penting gua mau wattnya gede. Semua bilang maunya wattnya gede. Makanya kata-kata watt gede itu banyak dimanipulasi dan banyak Anda ditipu. Ya, kalau watt itu harus diukur pakai watt meter. Terangnya bolam harus diukur menggunakan lux meter. Ya, bukan Anda baca di kardusnya. Kardusnya Anda mau tulis 100 watt pun bisa. Mau ditulis lumennya yang segede-gedenya pun bisa. Tapi Anda kok bisa percaya bahwa tidak ada pembuktian itu? Kita jual yang sudah ada buktinya, Anda masih nggak mau beli. Nah, itu yang aneh ya. Itu yang aneh. Kita sudah buktikan loh, real. Kita di sini selalu berbicara real, tidak mau berbicara bohong-bohong. Kalau ini 30 watt ya kita 30 watt kita ngomong. Ini luxnya 3600 lux maksimal, bohlam LED 3 warna yang paling terang saat ini di 2021. Belum ada yang ngalahin dia. Belum ada, bro. Ya, kalau ada kasih tahu saya beli, saya review, kalau bagus saya juga mau jual, ya, seperti itu. Ya, jadi kita ngomong apa adanya to the point. Buat Anda nih, terutama yang mau beli LED ya. Di online memang banyak sekali. Anda tinggal scroll dari atas ke bawah semua jualan, bro, ya. Tapi kan Anda juga nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek, bener nggak? Nah, ini saya kasih tahu makanya. Ya. Watt dan luxnya levelnya 30 watt.
Kedua, stabil. Ya, saya jamin stabil. Ketiga, adjustable. Seperti tadi saya udah bilang, adjustable, maju mundur putar on the spot, ya, tanpa perlu Anda pakai obeng-obeng, pakai kunci L, nggak usah bro. Ini enak banget on the spot, ya. Syarat ketiga terpenuhi. Syarat keempat, serviceable, dia nggak bisa. Semua kelas LED begini rusak, buang bro, ya. Nggak ada yang bisa diservis. Cuma bisa diservis adalah tipe chip Cree, ya. Karena kenapa? Spare partnya ada. Kalau yang lain-lain nggak ada yang menyediakan spare part. Mungkin ada spare part seperti C6, mungkin ada. Yang CSP ada, bisa dibeli. Cuman harganya juga nggak murah. Jadi kalau itu mendingan beli baru, ya. Jadi intinya syarat serviceable tidak terpenuhi. Kelima, bayangan gelap kecil. Saya jamin ini kecil. Bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu gelap, ya. Tidak storing, ini saya jamin tidak storing, ya. Storing terhadap radio, mengganggu, segala macam, ini saya jamin tidak, karena sudah dicoba, ya. Jadi buat Anda yang bingung mau beli LED seperti apa yang bagus, nah ini saya bilang, ya. Saya tidak egois ini bilang terbaik, tapi saya bisa buktikan bahwa ini bagus, ya. 3 warna, ya, bisa putih, bisa kuning, karena ada 2 buah chip. Ini chip putihnya, ini chip kuningnya. Dia bisa 3 warna, putihnya nyala, kuningnya nyala, dia jadi putih kuning. Ngomongnya seperti itu, ya. Jadi dia ada 2 buah chip putih, chip kuning. Nah, chipnya chip dempet, jadi fokusnya akan lebih bagus, ya, lebih bagus. Chip dempet asli bawaan pabrik, bukan chip biasa yang disolder dempet. Jadi spesial chip, ya. Chip dempet yang satu warnanya putih, yang ini warnanya kuning. Jadi bisa nyala putihnya saja, bisa nyala kuningnya saja. Bisa juga nyala dua-duanya. Kenapa saya bilang ini terbaik lagi? Saya banyak menemukan LED di pasaran yang menggunakan chip putih dan kuning ini. Chip putih pada saat nyala misalnya 1000 lux. Chip kuning pada saat nyala misalnya 1000 lux. Nah, kalau pada saat mode putih kuningnya kita nyalakan, logikanya mestinya berapa? 2000 lux, bener nggak? Ini 1000, ini 1000, 2000 dong, bener nggak? Tapi kenyataannya banyak yang di lapangan ininya 1000, ininya 1000, dinyalakan putih, dua-duanya dinyalakan, putih kuningnya cuman 1000 juga, bahkan di bawah 1000, cuma 800 keluarnya. Nah, di chip ini 1000 putihnya, kuningnya 1000. Pada saat putih kuningnya ini bisa 1500. Kira-kira seperti itu. Jadi ini mode putih kuningnya paling terang. Jadi kalau Anda jalan di tol Trans Sumatera, Trans Jawa, atau Anda di hutan, Anda nyalakan versi putih kuningnya. Karena kenapa? Outputnya makin besar karena 2 chip itu nyala. Gitu ya, maksud dari putih kuningnya itu 4300 Kelvinnya itu begitu. Jadi bisa lebih terang. Karena putihnya ini mencapai 3200-an. Kalau Anda bisa lihat review saya sebelumnya ada mengenai ini, ya. 3200, 3300 putihnya, kuningnya 3400-an. Pas pada saat putih kuning nyala itu sekitar 3600. Jadi lebih terang. Ya, belum ada saya menemukan yang begini. Anda mau pakai Pro 7 P73CF pun tidak begitu, ya. Tapi itu spesifikasi lebih rendah, harga lebih mahal. Ini spesifikasi lebih tinggi, harga di bawah 1 juta, ya. Saya ngomong apa adanya, Anda boleh ngecek sendiri, Anda boleh cek di luaran, Anda buktikan omongan saya, gitu ya. Gampang sekali, mau ubah warnanya juga tinggal matikan, nyalakan aja, soket tinggal colok, kalau begini nggak nyala tinggal Anda balik, ya, seperti itu. Mudah, simple, nggak ada yang ribet, tinggal colok, ya. Nah, ini nyala chip putihnya, ini chip putih kuningnya, ini kuningnya. Ya, kuningnya itu dipakai pada saat hujan atau kabut. Ya, putihnya dipakai pada saat jalan biasa, tidak dalam kondisi hujan. Kalau putih kuningnya saya bilang sih dipakainya adalah pada saat Anda jalan di tol atau di jalan Anda yang benar-benar gelap sekali, Anda bisa nyalakan tuh putih kuningnya karena itu menambah padatnya jalan, ya, seperti itu. Fungsi 3 warna sebenarnya untuk itu, ya. Kenapa ada versi mode putih kuningnya? Putih kuningnya ini lebih terang. Ya, lebih terang bro dari warna putihnya, dari warna kuningnya, ya. Dan udah lebih terang, wattnya sekitar 30 watt dan harus stabil, tidak boleh ngedrop, ya. Banyak LED di pasaran ngedrop. Nyala diukur awal 5 menit wattnya gede, 10 menit kemudian turun 50%.
Kalau Anda nggak percaya, Anda coba sendiri. Anda beli wattmeter begini 200.000 mungkin di online shop, Anda coba sendiri. Ya. Karena di sini tidak ada mau istilah tipu menipu, tidak ada mau istilah mau mengkadalin Anda. Anda suka dengan review saya, Anda beli. Anda nggak suka, nggak usah beli. Saya orangnya hobi. Selain hobi, saya juga berdagang. Saya hobi berdagang, saya juga tidak mau berdagang barang yang abal-abal. Itu aja intinya. Karena saya hobi, karena saya juga pakai. Saya juga pakai di mobil sendiri. Jadi kita mau yang terbaik. Oh, udah tahu yang terbaik ya kita jual gitu ya. Sebenarnya masih banyak bolam yang terbaik ya, tapi karena harga jualnya nggak masuk untuk orang Indonesia. Saya ngomong apa adanya terus terang. Nggak masuk, Bro. Karena orang Indonesia maunya yang low budget tapi harga bagus. Nah, itu nggak bisa. Itu hukum ekonomi, hukum alam ya. Anda mau barang bagus ya harus ada harganya gitu ya. Ya. Kipasnya juga bagus ya, tiupannya kencang, heatsinknya juga gede. Saya rasa cukup ya. Review untuk kodenya adalah GL3 warna H11, H16. Ini tipenya H11, H16, H8, H9. Saya punya tipe H1, punya tipe H4, punya tipe H7, punya tipe HB4, HB3, HIR2 ya. Hampir lengkap, cuma H3 nggak punya. Ya, H3 nggak punya. Hampir lengkap tipenya ya. Jadi ini adalah orderan favorit yang siap kita kirim ke Kendari ya. Akan segera kita bungkus. Yang lainnya menunggu saya datang. Ini di order untuk Mercy W201 apa 211 ya, 2003 apa tahun berapa lupa. Headlampnya pakai H7 ya. Headlamp pakai H7 nih. Ya, kita udah siapin barangnya. Untuk mobil Mercy, fog lampnya menggunakan GL3 juga saya rekomendasikan ya. Ini GL3 juga sama yang seperti tadi saya review. Untuk Mercy, orangnya mau datang belum ya, saya tunggu. Ini H7 di order buat Captiva ya, sama nanti siang mau transfer. Nanti kalau sudah ditransfer kita review lanjutan. H7 Captiva proyektor ya. Saya ada proyektor Captiva di sini. Nanti akan kita buktikan outputnya. Nah, ini untuk Toyota Yaris mau datang juga sekitar jam 11 mau pasang ya. H4 GL3 ya, bolam H4 yang paling terang saat ini untuk 3 warna ya. Nah, ini mau diorder buat lampu jauh mobil Mitsubishi Grandis ya, ditunggu transferannya belum masuk. Jadi kita belum berani untuk bungkus ya, karena sebelum dikirim paket kita harus kalibrasi dulu ya. Makanya kalau orderannya belum masuk kita nggak berani, karena tiap-tiap ini kan berbeda ya. Intinya adalah barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, kita setting dulu, kita coba dulu di reflektor ya. Saya di sini banyak bro reflektor untuk mobil apapun, makanya kita akan coba ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oh ya, satu hal lagi, kalau Anda mau order ya, bisa melalui Bukalapak Juragan Lampu, saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu adalah reseller saya ya. Tokopedia dengan username Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Silakan order di Tokopedia. Mana ada yang Anda suka terserah, yang penting jangan di PHP. Anda bisa WhatsApp langsung order ke saya 0898 269 3838 ya. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Ada order segera kita kirim ya. Saya tidak mau berlama-lama, saya tidak mau menunda-nunda ya. Ada yang bertanya saya amanah nggak? Kalau saya nggak amanah, saya nggak bisa nih bikin YouTube tiap hari begini. Saya buron ya, buron. Anda juga sebenarnya bisa datang langsung ke workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Tapi untuk saat ini lebih baik online dulu ya, online dulu karena pandemi belum beres ya. Pemasangan bisa kita pandu ya. Apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar? Barang sampai, Anda nggak ngerti pasang, kita pandu ya. Seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ini orderan untuk Pak Sadikin ya, di toko multi teknik di Ganet kilometer 11 Tanjung Pinang Timur Riau ya, untuk Toyota Avanza 2012 ya, untuk fog lamp. Sama seperti tadi pagi GL3 juga, ini orderan yang masuk akan segera kita kirim ya. Kita review dulu, kita cek dulu, kita setting dulu. Kalau bolam ini saya masih nunggu
Ini buat Mercy, ini Captiva belum transfer juga, ini belum datang juga orangnya. Ini belum transfer, ini mau dikirim ke Bekasi kalau ke Cikarang kalau nggak salah. Ini untuk Yaris masang juga belum datang, tapi udah nanya alamat, masuknya lewat Rumah Duka Jelambar, setelah Rumah Duka Jelambar. Ini H9 saya tanyakan lagi, orangnya belum merespon ya. Tapi dari kemarin hari Minggu nanyanya panjang lebar ya. Untuk high beam mobil Grandis. Nah, ya saya sudah ngomong panjang lebar juga mengenai ini ya. Jadi kalau yang tadi udah kita bungkus nih dengan Lion Air ya, Pak Farid segera kita kirim. Saya orangnya kalau ada order masuk akan segera kita kirim. Kita tidak mau menunda-nunda. Kita tidak mau berlama-lama karena ini barang stok saya sendiri ya. Saya bukan pedagang istilahnya musiman yang dropshipper atau apalah istilahnya yang lama ya. Anda order melalui online shop langsung kita proses, kalau notifnya masuk kita langsung proses. Ada pilihan dengan kurir datangi kantor kurir atau dijemput, kita lebih pilih datangi kantor kurir. Kalau dijemput lama bro ya. Anda pernah kan beli barang di Shopee udah 3 minggu udah 3 hari nggak diproses-proses ya. Saya orangnya kalau ada order langsung kita proses ya. Kita tidak mau menunda-nunda, tidak mau berlama-lama ya. Jadi ini di order buat fog lamp Avanza seperti inilah ya, udah pasti ya. Kita akan mereview dengan sisi yang berbeda dengan kita masukin ke dalam fog lamp ya. Jadi ini kakinya 3, Anda sistem masang grepe-grepe ya, di bumper mobil kakinya 3, yang penting Anda harus masuk dulu. Kalau belum masuk ya jangan diputar, jangan dipaksa, lihat sampai masuk. Sudah masuk, putar searah jarum jam. Selesai, adjust. Begini. Ya, vertikal tegak lurus itu wajib, dorong maju. Anda bisa tarik mundur juga bisa ya. Ini bisa diputar, Anda mau putar-putar. Nah, Anda bisa menyesuaikan sendiri, Anda mau chip putih, chip kuningnya di bawah, Anda bisa. Nah, ini posisi default saat ini, putihnya, chip putihnya di bawah. Nah, Anda mau dibalik pun bisa. Anda tinggal putar aja begini. Selesai. Jadi ini ada efek ya, chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Jadi perbedaan sinarnya. Makanya kita akan demokan ya. Jadi supaya Anda paham juga. Jadi Anda beli di saya bukannya asal beli, tapi kita juga sudah di riset, sudah dicoba, sudah di setting ya, sudah kalibrasi intinya ya. Nah, kita kasih lihat hasilnya ya. Fog lamp ini outputnya lebar sekali bro, lebar sekali ya. Ya. Nah, ini output sinar kuningnya ya. Ini sinar kuningnya Anda lihat headlampnya di sini ya, tengah nih. Saya geser ke situ, dapat sinarnya ya, lebar bro. Ini lebar bro, saya jamin lebar ya. 4 jalur 5 jalur di Sudirman, Anda nyalakan warna kuningnya begini, itu tembok di jalanan di pinggir kiri kelihatan bro ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya semalam baru lewat ya. Oh, bukan semalam, malam Minggu, hari Sabtu ya. Saya habis dari Grand Indonesia. Saya pulang lewat Sudirman, saya hujan kondisinya waktu itu ya. Sabtu sore, hujan gede banget tuh di Tanah Abang, di Kebon Kacang, Sudirman, Monas ya. Kita nyalakan warna kuningnya, ajib. Ya, ini kuningnya. Nah, ini putihnya agak di bawah ya, sinarnya kelihatan nggak? Nah, ini putihnya juga lebar sekali ya, tuh. Nah, ini putih kuningnya ya. Kuningnya di atas, putihnya di bawah. Nah, ini kuningnya saja, ini putihnya saja. Nah, ini nyala dua-duanya. Sebentar, sorry. Nah, ini nyala dua-duanya ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita balik? Kita cabut ininya, kita balik. Ya. Nah, ini bisa kuningnya yang di bawah, putihnya yang di atas. Jadi Anda mau mode seperti begini boleh. Nah, putihnya yang di atas bisa ya, bebas bro. Tapi defaultnya saya lebih menyarankan kuningnya yang di atas. Sinar kuningnya yang lebih di atas, jadi chip kuningnya harus di bawah ya. Kenapa begitu? Karena saya punya alasan tersendiri. Tapi sebenarnya bebas. Anda mau nyeting ini ya, kabelnya ke bawah boleh, Anda mau dibalik
Anda mau dibalik begini juga boleh, bebas bro ya, nggak ada paksaan dan Anda juga nggak ada hukumnya, dilarang oleh agama, dilarang oleh hukum, dilarang Anda bisa kena pidana juga nggak ada bro, bebas ya. Nah, Anda perlu perhatikan juga ya, karet ini tebel bro, karet ini tebel, jadi dia akan ngegrip, ngegigit sekali di sini, jadi Anda nggak usah takut masuk air ya. Tapi kalau fog lamp Anda sudah pernah masuk air, pasti akan ngembun. Tapi kalau fog lamp Anda bagus, Anda pasang lampu LED ini akan bagus hasilnya ya, karena ini karetnya juga bukan karet biasa, dia akan ngegrip ya. Anda juga masih bisa tarik mundur, tarik maju, dorong maju bisa, tapi di fog lamp kayaknya kalau tarik mundur itu kurang efektifnya, kurang bagus. Yang penting adalah dorong maju, Anda setel putar saja ya. Jadi dia menggunakan chip dempet ya, bukan chip lebar atau bukan chip biasa, chip dempet bro, chip dempet ya. 30 watt real ya, sebenarnya sih 32 watt bro, tapi kita ngomong 30 watt saja lah. 31,3. Ini LED levelnya di 32, LED paling terang untuk kelas 3 warna ya. Nggak ada bro yang menyaingi ini ya. Harganya murah lagi, di bawah 1 juta ya. Anda beli Pro 7 P73 CF harganya di atas 1 juta. Terangnya kalah, bagusnya kalah, spesifikasinya kalah. Sama seperti Anda beli handphone, Anda beli Samsung yang tipe A51 ya atau A71 kan mungkin speknya harganya 4 juta atau 5 juta, tapi Anda bisa dapat handphone misalnya Oppo, Vivo, Xiaomi atau Realme yang harganya speknya memirip Samsung tapi harganya lebih murah ya. Sama seperti kasus LED ini itu ya, Anda bisa dapat yang spesifikasinya lebih tinggi tapi harganya lebih murah gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang brand minded ya, gue mau Samsung, kalau pakai Vivo orang susah, pakai Oppo kelihatan bukan orang kaya gitu ya. Ada yang seperti begitu ya, pemikiran seperti itu. Gue maunya iPhone, gue maunya Samsung, ada gitu ya. Ada pertanyaan juga, bagaimana kalau diadu dengan Philips? Philips banyak kelasnya, ada yang paling murah Ultinon Gen 2, Extreme Ultinon, Essential segala macam. Boleh bro, Anda mau adu silakan. Anda beli dulu deh Philips, kalau merasa nggak terang baru beli ini ya. Philips Ultinon Essential G2 yang paling murah ya. Bayangan gelapnya gede bro, cuma 1 warna, ini 3 warna. Yang menang ini jauh lah, saya udah nggak usah ngomong banyak cincong lagi gitu ya. Tapi kalau Anda ragu dengan review saya ya Anda beli dulu Philips. Saya orangnya begitu, bebas, saya nggak pernah memaksa gitu ya. Anda bilang Osram bagus ya, Anda beli dulu aja Osram. Kalau nggak puas baru Anda beli ini lagi. Yang penting saya jangan disuruh jualin. Jangan bilang saya Pak tuker tambah, paling males saya dengar begitu ya. Karena saya sudah rekomendasikan, Anda masih nggak percaya, Anda beli, Anda mau coba-coba, tapi budgetnya nggak punya untuk beli lagi yang baru, minta tuker tambah, minta ini, aduh ribet gitu ujung-ujungnya ya. Saya ngomong apa adanya, Anda suka dengan review saya ya Anda boleh beli, kalau nggak suka nggak usah beli, karena saya nggak pernah memaksa ya. Saya juga nggak bikin dus yang bagus-bagus ditulis spesifikasi gede-gede, lumensnya masih banyak yang bertanya Pak dusnya mana, nih dusnya tuh. Mereknya apa? GL3, J juragan lampu, J juragan L lampu 3 warna ya. Kalau yang versi Kri gini kita kasih nama JLC, juragan lampu Kri. Oke, cukup. Ini bolam-bolam yang best seller, bolam-bolam yang istilahnya paling laku, yang paling kita rekomendasikan, yang paling safety. Safety ini dalam arti setelah kita ngomong banyak panjang lebar begini, bolam itu harus awet bro, bener nggak? Harus awet dan stabil. Nah inilah yang kita rekomendasikan ya. Oke, terima kasih. Nanti ada orderan lagi kita lanjut reviewnya. Selamat siang ya, ini orderan lanjutan yang akan kita kirim hari ini untuk Bapak atau Ibu Yanti ya. Terima kasih sudah order yang kedua. Kemarin sudah order juga hari Sabtu untuk low beam Toyota Fortuner. Hari ini di order untuk fog lamp-nya ya. Untuk Pak Paulus Prianto di Perumahan Bumi Dirgantara ya. Bapak Petrus Hanjojo ya untuk Jalan Lapangan Kobra Bekasi. Nah ini akan segera kita kirim ya. Yang Mercy belum ada kabar, belum datang maksudnya. Nah ini orderan yang tadi pagi sudah oke ya, sudah
transferan sudah masuk, jadi segera kita kirim. Kita review satu persatu ya. Nah, ini di order untuk lampu jauh mobil Mitsubishi Grandis. Mitsubishi Grandis termasuk mobil yang jarang ya. Dia ada dua versi kalau nggak salah. Yang satu low beamnya menggunakan HID D2R ya. Lampu jauhnya halogen. Ada yang masih menggunakan halogen dua-duanya, yang H11 dan H9. Jadi levelnya H11 dan H9 itu sama seperti mobil Nissan Livina ya. Nissan Livina yang sebelum Livinder, yang sebelum seperti Expander, itu juga ternyata H11 dengan H9 ya. Lampu jauhnya H9, bukan lampu jauhnya HB3. Jadi mobil ada yang memakai lampu jauhnya HB3, jadi ada yang pakai H9. Nah, saya rekomendasikan tipe Kri ini. Kenapa dia bisa di H9, di H8, H11, H16? Karena memang tipe itu satu keluarga ya. H11, H16, H8, H9. Kadang-kadang dia cuma beda di posisi dudukan kaki. Nah, bohlam ini full adjustable, jadi enak. Yang pasti adalah dapatnya harus vertikal. Jadi kalau posisi nguncinya ininya nggak simetris, intinya pokoknya ini bisa diputar adjustable. Dan yang pasti bisa tarik maju mundur buat mendapatkan spot atau float. Spot itu lebih menyorot, float itu lebih membuka, lebih melebar gitu ya, seperti begitu. Pemasangan juga tinggal PNP. Jadi saya sebutkan satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Level wattnya dia di 30 watt, luxnya versi 2021 di 3100 lux. Bohlam H4 ditaruh di sini, patokan saya terhadap lux meter itu 1000. Jadi bohlam ini 3 kali dari halogen H4. H9 biasanya 60 watt ya. Saya sudah pernah bikin percobaan, ini juga lebih terang dibandingkan HID 50 watt ya. Lebih terang dibandingkan HID 50 watt. Ya, luxnya. Dan keunggulan lain, tipe Anda pakai LED ini responnya cepat, apalagi ini untuk high beam. Kalau Anda pakai HID ya, Anda tarik high beam, responnya lama, nyalanya lama. Jadi udah keburu belum nyala manteng, Anda high beamnya Anda udah lepas lagi gitu ya. Jadi nggak efektif pakai high beam. Memang Anda bisa memakai balas fast bright yang nyalanya cepat, tapi itu juga bukan rekomendasi. Kenapa? Balas fast bright itu tarikan arusnya gede. Ya. Sekali narik 20 ampere kali 2 40 ampere. Ya, sekring original mesti diganti itu, kalau nggak putus ya. Besar pokoknya kalau fast bright ya tarikan awalnya, karena butuh nyala cepat itu tiba-tiba sedot listrik naik gitu ya kalau dilihat grafik. Nah, sedangkan LED ini tidak ada tarikan. Tidak ada tarikan awal. Jadi kalau dia 3 ampere ya 3 ampere. Gitu ya. Ketiga, adjustable, ini bisa di-adjust bro, maju mundur putar seperti tadi saya bilang, bisa setting float dan spot. Keempat, serviceable, bisa diservis. Kelima, bayangan gelap ini kecil. Kenapa? Perlu watt dan luxnya gede dan stabil, karena ini saya bilang kan lebih terang daripada HID 50 watt. Nah, ini lebih terang daripada HID 50 watt, tapi harus bisa bagus di reflektor. Jadi harus bisa memantulkan sinarnya. Ya, kita punya LED yang terang aja tapi tidak bisa memantulkan di reflektor, tidak bisa fokus, itu juga nggak bagus. Makanya syarat ketiga kita harus tambahkan adjustable. Kenapa bisa di adjustable? Supaya bisa disetel. Dan syarat keempat harus terpenuhi, bayangan gelapnya harus kecil dan tidak terlalu gelap ya. Jadi kalau Anda beli bohlam watt dan luxnya doang gede, kalau syarat ketiga tidak terpenuhi, syarat kelima tidak terpenuhi, juga nggak bagus hasilnya. Makanya untuk saat ini saya mendeskripsikan ada 6 bohlam syarat bagus. Ya, 6 bohlam syarat bagus itu bukannya kita asal ngomong, tapi udah teruji, harus diuji, harus ada pembuktian, harus ada uji klinisnya, harus ada uji prakteknya. Syarat ketujuh saya juga mau tambahkan soal pendinginan, kipas, heatsink, tapi saya belum dapat bukti uji klinisnya. Jadi kita sedang merangkum, sedang mau membuktikan. Saya juga mau beli FLIR kamera, ya, FLIR kamera. Jadi buat
menguji pembuangan panasnya dia. Sebenarnya gampang mau itu ngecek pakai thermal gun, tapi thermal gun kita tidak akurat ya. Kita mau pakai thermal cam. Jadi seperti Anda ke mall, pintu masuknya kan ada kamera, dia bisa baca muka Anda merah, badan Anda biru, oh di bagian mana yang oranye gitu ya. Jadi ketahuan merahnya di mana. Kita mau beli, cuma alat itu mahal, bro. Makanya jangan lupa follow, subscribe, like, share video saya. Saya dapat uang, sebagian akan kita sisihkan, akan kita itu beli alat ya. Di kemudian hari kalau rezeki saya ada, saya akan beli juga lumens meter. Harganya 7 juta saat ini. Saya juga lagi mencari yang harganya lebih murah. Saya mau beli alat itu 7 juta. Dan FLIR kamera juga lumayan mahal. Cuman kita juga berpikir begini, asal alat itu awet, jangan sampai dipakai 1-2 bulan rusak gitu loh. Masalahnya itu, namanya barang buatan Cungko, kita takut. Karena kita juga nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang busuk ya, seperti itu. Jadi saya juga saat ini sedang mencari review-reviewnya. Sebenarnya sih saya mau beli yang bermerek, mereknya Fluke. Ya, mereknya Fluke, Hioki. Cuma Anda tahu sendiri harga begituan jutaan, bro. Ya, 9 juta, 10 juta untuk alat gitu ya. Nah, makanya dengan saya membuat vlog ini, siapa tahu saya dapat duitnya lebih ya. Saya bisa beli alat itu ya. Jadi Anda semua jadi bisa tahu. Nanti kita akan ukurkan semua LED yang ada di Indonesia beredar, sesuai nggak lumensnya berapa sebutannya. Kalau saya mereview ini, kita mereview jujur. 30 watt 3100 lux, stabil, sudah diuji coba, adjustable, terbukti memang bisa di adjustable ya. Keempat, serviceable, itu syarat bonus, nggak semua bolam bisa, cuma tipe kri. Kelima, bayangan gelap memang kecil, kita bisa buktikan langsung ya. Ya, kita buktikan langsung bayangan gelapnya tuh tidak terlalu gelap ya. Kita butuh bayangan gelap itu yang tidak terlalu gelap ya. Makin gelap makin besar, makin gelap sekali ya makin jelek. Jadi kita butuh yang gelapnya remang-remang istilahnya ya. Keenam, nggak storing. Ini saya jamin nggak storing. Jadi Anda nggak perlu takut mengganggu komponen elektronik mobil Anda seperti ECU Anda. Mobil Anda menggunakan throttle body by wire juga nggak ada masalah. Radio juga tidak mengganggu. Banyak LED di pasaran yang storing. Kenapa bisa storing? Karena di sini ada driver, ada switching untuk step down. Karena 12 volt LED itu butuhnya 6 volt, ada step down. Nah, switching itu menggunakan teknologinya PWM, pulse width modulation ya, untuk menurunkan tegangan dan arusnya stabil, PWM. Nah, PWM ada filternya kalau jelek, kotor, rangkaian L dan C, jadi induktor dan kapasitornya jelek, storing, mengganggu gitu ya, bisa mengganggu. Nah, peralatan begini kalau terganggu, nanti throttle body Anda, misalnya Anda injek gas, respon gasnya pada saat lampu nyala, kenapa jadi kok lemot mobilnya ya. Seperti saya baca di forum luar, AC mobil kan ada yang dual zone digital, pada saat lampu nyala AC-nya bisa nggak dingin ya, segala macam gitu. Jadi sensor di mobil bisa terganggu ya kalau LED itu storing. Tapi yang sudah terbukti storing yang saya alami sendiri dan banyak laporan adalah satu, radionya terganggu. Jadi pas pada saat lampu nyala kok radio kresek-kresek dan tidak terdengar. Itu satu. Kedua, saya pernah ngalamin sendiri mobil Honda Brio. Pada saat itu pemasangannya HID. HID itu storing. Jadi katanya digas kempos. Jadi kempos itu saya menduga ya itu respon throttle bodinya nggak bener gara-gara HID nyala waktu itu. Nah, sama LED juga begitu ya. Jadi digas nggak respon, gasnya ngempos gitu ya. Dan laporan selanjutnya CVT-nya tidak bisa ngoper. Tapi yang saya bingung CVT kenapa ngoper gitu ya, karena kalau CVT kan muter terus, beda dengan mobil yang kalau matic-nya gitu ya, jadi ngoper seperti Avanza, Expander, matic konvensional. Kalau CVT kan geber terus ya, nggak ada istilah jeda gitu ya. Tapi intinya adalah yang terbukti adalah soal throttle body ya, throttle by wire. Jadi waktu lampu itu nyala digas, respon gasnya ngempos, kosong, lama naiknya ya.
Pas pada saat lampu nyala seperti itu, pas lampu mati normal. Nah, itu storing namanya. Jangan sampai Anda beli LED yang storing gitu ya. Karena menyusahkan diri Anda. Ya, 29,5 sambil saya melihat wattmeter ya. Pemasangan tinggal PNP, adjustable, maju mundur, putar. Ini akan kita segera kirim ya. Nanti habis ini kita akan kalibrasi lagi, kita ukur pakai Sigmat ya, titik fokusnya. Tapi ini adalah yang kita mau naikin ke YouTube ya, di video. Nah, ini H7 di order buat Captiva ya, Captiva diesel ya, versi yang pertama, versi kedua Captiva menggunakan proyektor H7 karena Chevrolet itu mobil dari Eropa ya, Amerika ya, Amerika apa ya? Eropa ya, merek Chevrolet, Amerika kayaknya. Nah, Amerika tapi dijual ke market Jepang ya, ke Asia, ke Indonesia. Nah, dia ada yang versi yang baru ya, versi yang facelift. Dia proyektor juga tapi dia versinya harmonize, jadi step cut off ya. Tapi saya kebetulan punya sampelnya adalah yang versi JDM ya, versi JDM. Jadi jangan lupa ya, pasang dulu ininya nih, cabut dulu ininya. Jangan sampai terbalik ya. Ininya di bawah, yang bagian gedenya, yang tipisnya di atas. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, masangnya ini begini, jangan sampai terbalik ya, di begini. Karena saya pernah dapat customer ya, dia beli, masangnya di bengkel, nggak tahu bengkel itunya sengaja apa memang dia tidak tahu, dibalik ya, dibalik. Jadi masang ininya ya, didudukan lampu H7 ya, Anda perhatikan nih, saya tunjukkan. Ini adalah proyektor Captiva tapi yang versi pertama ya, bukan yang versi baru. Nah, ini masangnya itu, ini kan ada knocknya ini harus di sini, begini ya. Ingat, yang bagian nongol itu di bagian yang di luar, bukan begini bro, bukan begini. Begini juga bisa masuk, tapi ini salah ya. Jangan sampai salah. Anda harus masang begini. Udah pasang begini, Anda pasang klipnya. Pasang klipnya. Sudah pasang klipnya, baru pasang bolamnya naik. Dorong maju, dan Anda harus lihat dari belakang adalah vertikal. Kalau Anda lihat dari depan nggak bakal kelihatan. Anda harus lihat, jadi Anda harus ngobok. Ini mesin Anda, ini kan begini, Anda lihat di belakang, harus vertikal ya, tidak boleh miring. Vertikal dorong maju itu adalah devalut, settingan bawaan pabrik. Anda bisa putar-putar, tarik maju mundur, itu nanti belakangan. Anda mau settingnya di depan tembok, bisa ya. Nah, ini kita nyalakan ya, udah. Nah, ini kita arahkan ke tembok, hasil outputnya seperti ini, garis cut off-nya keluar ya. Anda lihat, kelihatan ya. Nah, Anda bisa putar-putar ini. Tuh, Anda bisa mencari fokusnya. Anda juga bisa tarik. Seperti biasa saya ngomong, kalau bohlam ini ditarik mundur, ya, foreground akan, jadi ininya nih akan membesar. Ini membesar, efeknya sinar itu akan lebih dekat ke bumper mobil Anda. Ya. Tapi kalau Anda dorong maju, dia akan lebih fokus, dia akan lebih mengecil. Jadi, ini ada hubungan dengan Anda kalau pakai fog lamp. Jadi, untuk bagian dekatnya nutupin fog lamp, bagian jauhnya fungsinya headlamp. Ya, jadi ini bisa didorong maju, tarik mundur. Ya. Nah, kalau ini ditarik mundur, tapi tarik mundur juga bukan arti tarik mundur 2 cm gitu, bukan. 1 mili aja sudah berubah banyak, bro. Ya, ini kita dorong ini kita tarik mundur, kita dorong maju nih. Ya, mengecil kan kelihatan. Di tembok sana efeknya kecil ya. Sedikit, tapi kalau di praktek di lapangan gesernya jauh bro, lumayan jauh ya, karena sama seperti OHP proyektor ya, dia akan bergeser. Nah, nanti di kemudian harinya kalau mau yang lampu jauhnya H1, saya rekomendasi tipe Cree juga ada, atau yang H1 yellow 3000 Kelvin ada ya untuk Captiva. Kita ready stock karena memang untuk Captiva ini banyak sekali ordernya ya. Jangan lupa ya, kaki ini yang tebel harus di bawah, ya. Yang tipis di atas, jangan sampai terbalik, jangan sampai tertipu, jangan sampai salah pasang intinya. Ya. Yang dimaksud full adjustable adalah ininya bisa diputar-putar. Ya, jangan lupa kalau bisa kerja pakai sarung tangan, bro. Ini tajam, saya kena tuh tangan ya. Robek. Ya, ini bisa ditarik maju mundur ya, sangat bisa ya. Pendinginan double cooper PCB. Ini pemasangan tinggal colok saja, tidak perlu ngumpet-ngumpetin driver, tidak perlu ikat-ikat segala macam, pokoknya tinggal colok ya. Jadi lebih ringkes. Ini kabel juga sudah dirajut ya, tahan tarik.
30 watt 29,7 ya di wattmeter saya ya. Akan kita segera kirim. Terima kasih untuk Chevrolet Captiva. Nah, ini untuk Bapak di Surabaya ya. Kemarin sudah order buat headlampnya Innova Fortuner VNT untuk H11-nya proyektor. Nah, saat ini diorder untuk fog lampnya ya. Nah, ini fog lampnya tipe HB4 ya untuk Fortuner VNT. Nah, ini versi single Cooper, chip dempet, center chip. Ingat perkataan saya, single Cooper, chip dempet, center chip ya. Jadi ini speknya pakai chip dempet, center chip, chip putihnya di tengah. Kuning posisi chip kuning bisa di bawah atau di atas. Anda bisa putar sendiri bebas ya. Jadi kabel pemasangannya Anda bisa begini atau begini. Bebas, Bro, putar aja ya. Tapi defaultnya saya sarankan kuning di bawah ya. Kenapa? Supaya sorotan kuning lebih jauh dibandingkan sorotan putihnya ya. Ini 3 warna, Bro. 3 warna. Sudah dirajut ya, tahan tarik. Tinggal colok aja soketnya ya, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang perlu diperhatikan, pokoknya tinggal pasang saja ya. Putih kuning ya. 3000 di atas 3000 lux, sekitar 3200-an luxnya ya. Putihnya misalnya 1000 lux, kuningnya 1000 lux, putih kuningnya modenya 22 chip nyala kira-kira 1500-an. Tapi maksud saya adalah chip putihnya nyala satu, kuningnya nyala bisa sendiri. Nah, pada saat 2 chip nyala ini akan lebih terang. Jadi putihnya dipakai untuk jalanan kering, kuningnya dipakai untuk hujan atau ketemu kabut. Putih kuningnya adalah dipakai kalau Anda ketemu jalanan gelap. Kalau Anda jalanan gelap, nyalakan dua-duanya, putih kuningnya, mode putih kuningnya. Kenapa? Karena itu luxnya yang paling gede, jadi menambah penglihatan Anda padat di jalan ya, seperti itu. HB4 ya, 9006 buat Toyota Fortuner VNT ya. Oke, ini semua sudah saya review masuk ke YouTube. Setelahnya akan kita kalibrasi ya, lebih presisi lagi saya catetin supaya hasilnya maksimum ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, ini orderan yang tadi pagi yang belum kita kirim ya. Saya juga masih menunggu Mercy barangnya di sini. Oke, terima kasih. Ini akan kita review lagi ya orderan yang masuk untuk Innova versi pertama. Jadi Innova versi pertama, headlampnya saya rekomendasikan tipe Cree H4 XHP 30 watt ya, maksudnya double Cooper PCB. Untuk Innova pertama, fog lampnya masih HB4 ya, 2006, 2005, 2007, sebelum 2008 kalau nggak salah udah ganti facelift. Jadi yang versi pertama masih menggunakan HB4 ya. HB4 ini adalah single Cooper ya. Single Cooper, chip dempet sama seperti yang tadi kita sudah review ya. Untuk fog lampnya Toyota Fortuner pun sama, single Cooper, chip dempet, center chip ya. Watt dan luxnya termasuk yang paling gede, tipe ini HB4. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok ya. Full adjustable juga ya seperti biasa, dan headlampnya kita rekomendasikan tipe Cree. Terima kasih ya untuk Pak Randi Kusuma di PT Pertamina Persero Mor 2 Palembang ya, Sumatera Selatan ya. Jadi ini udah orderan kesekian kalinya ya, segera akan kita kirim ya. HB4 ya, full adjustable, jadi syarat LED bagus. Untuk Innova kita sudah hafal ya patokan kalibrasinya, karena saya sendiri juga pakai Innova dulu yang pertama. Udah paham banget tuh oprek-oprek tuh mobil ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya, masang ininya dulu, diklipin, baru pasang karet ya, baru pasang karet. Karetnya sudah terpasang dengan rapi, baru bolamnya naik ya. Jadi si kipas itu harus di belakang karet ya, jangan lupa ya. Jadi seperti ini masangnya
ya. Kipas itu harus di belakang karet ya. Jadi bukan kipas di depan di dalam karet ya, salah ya. Kipas harus di belakang karet. Arahkan jam 11 jam 12 bisa ya. Jadi satu, syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede. Ya, levelnya dia 30 watt. Ini udah termasuk hemat, Bro. Ya, halogen itu 55 watt, ini 30 watt. Ini setara HID 50 watt terangnya. 3100 lux maksimum versi 2021. Sudah 30 watt 3100 lux harus stabil. Ya, jadi ini lebih terang 3 kali dari halogen H4 karena diukur menggunakan lux meter saya ke depan adalah 1000 untuk halogen, sedangkan ini 3000, berarti 3 kali lebih terang dari halogen. Lebih terang dari HID 50 watt. Ya, power chipnya. Ya, power chipnya. Nah, kenapa banyak orang bilang, "Oh, LED memang terang tapi nggak fokus." Satu, nggak fokus. Kedua, nggak napak di jalan. Betul. Kenapa? Karena Anda butuh adjustable. Makanya syarat ketiga harus terpenuhi. Bolam itu harus adjustable, bisa disetting. Dan syarat kelima juga harus terpenuhi, bayangan gelap. Bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Kalau besar dan gelap, sinar di jalan tidak bisa padat. Ya, paham? Jadi makanya harus jelas dulu. Makanya Anda beli barang di saya, kita harus sepakat dulu syarat bolam bagus itu apa. Banyak orang cuma mau beli wattnya doang gede. Padahal bukan hanya faktor watt gede, tapi kalau tidak bisa dipantulkan, tidak bisa difokuskan juga nggak terang. Terangnya di reflektornya aja, tapi tidak padat ke jalan. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus paham syarat-syaratnya dulu. Satu, watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Sudah watt luxnya gede, ya harus stabil. Kedua, ketiga harus adjustable, bisa disetting. Keempat, syarat bonus bisa diservis. 5, bayangan gelap. Nah, kita akan coba soal bayangan gelap ya. Bayangan gelap bolam ini tidak besar, Bro. Tidak besar dan tidak terlalu gelap ya. Memang masih bisa dimodifikasi lebih bagus lagi. Cuman tuh ya, tidak terlalu gelap, masih remang-remang karena dia mempunyai keuntungan sendiri. Kenapa keuntungan sendiri? Karena chipnya nongol, ada lensanya ya. Chip ini ada lensanya, jadi chip ini nggak mendem ya, nggak mendem. Soal storing, syarat ke-6 bolam harus bagus, dia tidak storing. Storing ini adalah mengganggu radio ya, seperti sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Nanti kita akan gabungkan jadi satu ya, itu adalah masuk orderan hari ini. Pendinginan syarat baru, nanti kita akan tambahkan, kita juga akan buktikan uji buktinya apa. Ini teknologi menggunakan double cooper ya, heatsinknya besar, kipasnya juga besar ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok. Ini sudah dirajut, driverless, jadi nggak pakai driver. Anda tidak perlu ngikat-ngikat, apalagi mobilnya solar ya, diesel itu lebih peka, bukan lebih peka, sensitif, getaran mesin gede ya. Kalau Anda ngikat driver, ini kan terpasang di headlamp, Anda ngikat drivernya pasti di kabel-kabel bodi di sekitar mobil. Goyangan itu akan berbeda ya. Makin lama goyang-goyang makin kalah, Bro, di sini ya, putus. Nah, kalau Anda sudah dirajut begini lebih istimewa lah, lebih tahan lama ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya. Apalagi ruangan mesin mobil diesel lebih panas. Ya, kabel kalau yang dengan isolator biasa ya, karetnya itu akan mudah terkelupas karena ya terkena panas gitu ya. Saya ngomong apa adanya. Ya. Jadi lebih bagus carilah yang sudah dirajut seperti ini. Saya nggak bisa bilang ini terbaik, saya nanti dibilang egois. Masih banyak, Bro, yang lebih terang wattnya. Iya, saya tahu. Tapi wattnya lebih gede itu memenuhi syarat nggak gitu loh dengan yang saya tentukan gitu ya. Karena memang banyak bolam di luar juga kita banyak ditawari oleh teman-teman ya, distributor, pedagang. Banyak, Bro, yang nawarin saya juga, Bro, jualan dong nih bolam gua kasih sampel, gua kasih contoh ini, tapi lu jangan di review ya. Review lu boleh, lu coba aja, tapi lu jangan masukin YouTube ini itu, ini merek baru, Bro, ini itu segala macam, banyak. Ya. Nah, saya menjatuhkan pilihan ke sini kenapa? Karena dari 6 syarat itu ini bisa terpenuhi ya. Syarat ke-7 juga ini saya yakin terpenuhi. Kenapa? Karena Anda lihat deh bolam-bolam lain ya. Kipasnya kecil-kecil, heatsinknya kecil-kecil ya, itu lebih rentan terhadap panas. LED itu kalau kena panas rusak, Bro, meredup, rusak ya. Makanya heatsink ini harus gede, kipas ini harus gede, volume ini harus gede, anginnya jadi kencang, pembuangan panasnya jadi
Makin tidak panas makin bagus, intinya seperti itu ya. Makin tidak panas makin bagus ya, karena musuhnya LED adalah panas. Panas rusak, panas jebol ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk yang versi Cree ini. Reviewnya nanti kita kalibrasi ulang untuk Innova. Kita ada reflektor Innova, nanti kita coba. Nah ini kalau yang ini HB4 sama seperti tadi udah kita review juga ya, untuk Fortuner VNT Turbo fog lampnya. Nah ini kebetulan untuk Innova Gen 1 ya, bisa putih kuning, bisa kuning ya, 3 warna. Jadi pada saat nyala putih kuning adalah 2 chip yang nyala itu lebih terang dibandingkan chip putihnya sendiri, dibandingkan chip kuningnya sendiri ya, lebih terang. Dan dia menggunakan chip dempet dan center chip, jadi chip putihnya akan lebih fokus. Kuningnya Anda bisa taruh di bawah atau di atas, Anda tinggal putar aja ininya ya, full adjustable. Jadi enak sekali. Kenapa saya merekomendasikan tipe ini ya, karena sesuai, full adjustable, gampang on the spot, nyetingnya tidak perlu pakai kunci L, kunci obeng segala macam, on the spot kok. Anda takut lepas, nggak perlu takut lepas bro, ini memang didesain buat adjustable, jadi ini nggak mungkin lepas gitu loh ya, tapi bisa diputar, maju mundur tarik gitu ya, tuh nggak bakal lepas bro ya. Jadi nggak perlu khawatir, pemasangan soket juga tinggal colok. Kalau begini soket begini nggak nyala ya tinggal dibalik aja gitu ya. Saya rasa cukup ya, reviewnya akan segera kita kirim. Dan sekarang musim hujan, sedang hujan, jadi bolam-bolam 3 warna itu penting ya. Penting kenapa ya, untuk hujan dan kabut ya. Kalau hujan Anda nyalakan warna kuningnya, kabut ketemu kabut nyalakan warna kuningnya, kalau jalanan biasa nyalakan putihnya, kalau Anda butuh penerangan ekstra ya Anda nyalakan putih kuningnya. Seperti itu aja guna mode ini gitu ya. Karena ada yang bertanya pada saya, Pak saya mau 1 warna aja, Pak saya mau 2 warna aja, Pak mau 3 warna, bedanya apa sih? Ya itu saya sudah jelaskan, kalau kuning dipakai di hujan atau di Anda ketemu kabut, Anda ke dataran tinggi. Kalau putihnya pada saat jalanan kering, putih kuningnya kalau Anda butuh penglihatan ekstra ya. Seperti kalau Anda orang Jakarta, Anda ke Bandung, Anda ke Semarang, ke Cirebon lewat tol Cipali, kan gelap tuh, nggak ada lampu. Trans Jawa nggak ada lampu malam bro ya. Anda pakai dah lampu ini dah ya, saya jamin dah tuh Anda berani jalan ngebut gitu ya waktu hujan. Nah faktor hujan banyak juga yang bertanya, hujan ini ya permasalahan juga ada di kaca mobil Anda. Kaca mobil Anda berjamur tidak, wiper mobil Anda karetnya bagus tidak ya, dan kaca film. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga memakai mobil. Kemarin hari Sabtu kan baru tadi saya cerita, saya baru dari Grand Indonesia, malam pulang jam 6 hujan tuh, gede banget di Sudirman ya. Kita sudah pakai nyalakan yang 3000K, makanya saya bilang lebar sekali outputnya ya. Tapi kalau kaca mobil Anda berjamur ya, itu air itu di situ jadi glare ya, jadi pantulan dari mobil dari depan glare karena kaca mobil. Nah itulah yang menyebabkan Anda nggak kelihatan sebenarnya. LED ini tembus bro, hujan tembus bro, saya jamin tembus. Cuma menjadi masalahnya kaca mobil Anda. Kaca mobil Anda ada jamurnya atau tidak. Kalau ada jamurnya, istilahnya sih jamur, tapi sebenarnya bukan jamur ya, itu adalah kerak-kerak jelaga oksidasi dari udara kotor hasil pembakaran ya, mobil solar, ada sulfur di situ nempel ya. Nah itu mesti dipoles. Kedua, karet wiper ya Anda tahu sendiri lah, getas bro, jadi nyikatnya nggak bersih ya. Dan kaca film mobil Anda juga, dan tergantung hujannya, seberapa besar hujannya ya. Kalau hujannya besar ya Anda goyangkan wiper yang paling kencang gitu ya. Saya rasa cukup ya reviewnya. Ini akan yang kita kirimkan, ini Mercy sedang on the way katanya ya. Oke, akan kita kirim ya segera ya. Sekarang juga lagi hujan nih. Oke, saya rasa cukup ya. Saya iklan dulu sebentar ya. Saya rasa hari ini orderan cukup. Anda bisa order Bukalapak ya, juragan lampu. Shopee melalui F3 Moto Lighting, itu reseller saya. Anda bisa order di Shopee F3 Moto Lighting. Di Tokopedia Anda bisa order melalui juragan lampu Jungki Wenas atau reseller juragan lampu. Juragan lampu Jungki Wenas saya sendiri yang akan mengelola ya. Kalau reseller juragan lampu itu reseller saya. Sebenarnya sama aja, tapi kalau Anda mau langsung yang saya tangani ya Anda order dengan saya. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Anda mau kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya, atau mau pakai Grab juga boleh, bebas ya. Terima kasih. Selamat sore. Ini orderan yang terakhir ya hari ini masuk. Sekarang udah jam 4-an ya. Jadi yang lain sudah saya kirim semua. Ini orderan terakhir yang masuk.
Ya, jadi Cree XHP 50 second generation 30 watt ya. Selalu saya bilang syarat bolam bagus, watt dan lux-nya harus gede. Ya. 2 stabil, ketiga adjustable, 4 serviceable syarat bonus, 5 bayangan gelap harus kecil, keenam tidak storing ya. Ada orang berkomentar, gua bosen nonton channelnya si Juragan Lampu, katanya diulang-ulang terus. Ya karena namanya juga ini kan orderan customer, kita review, kita ulang. Buat Anda yang belum beli LED-nya, nah supaya Anda tahu. Kalau buat Anda yang sudah beli atau Anda tidak berminat ya nggak usah nonton, beres, simple ya. Jadi YouTube saya ditujukan untuk Anda yang mau beli lampu. Buat yang bingung ya, karena Anda scroll di Tokopedia, Anda scroll di Bukalapak, Anda scroll di Shopee, Anda scroll di segala macam, semua jualan ya. Kata-katanya mah indah bro, semua bro ya. Kata-katanya bagus, kagak ada orang jualan kata-katanya jelek. Dia sebutkan bolam saya storing, tidak ada. Banyak kan tidak jujur ya. Saya berusaha jujur. Kalau storing saya bilang storing ya. Wattnya berapa saya bilang wattnya berapa. Banyak yang menulis watt gede-gede, lumens gede-gede ditulis, tapi kenyataannya Anda mendapatkan jong ya. Jadi Anda beli kucing dalam karung istilahnya ya. Saya ngomong apa adanya, ini real 30 watt ya. 30 watt 3100 lux maksimum ya. Sudah 30 watt 3100 lux dan harus stabil. Jadi kalau Anda nyalakan 5 menit, nyalakan 10 menit, nyalakan 20 menit, nyalakan setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, harus segitu. Itu namanya baru bagus, itu stabil. Banyak LED di pasaran yang awalnya 40 watt diukur, 10 menit kemudian turun 50% ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba sendiri. Saya sudah banyak mencoba LED ya. Makanya saya mau menjual yang istilahnya 6 syarat itu terpenuhi ya. Syarat ketiga adjustable. LED itu harus adjustable bro, putar harus bisa, arah jam 11, arah jam 12. Kenapa? Untuk mencari cut off, untuk menghilangkan bayangan gelap, untuk supaya outputnya padat di jalan ya. Syarat keempat ini serviceable, bisa, itu syarat bonus. Jadi kalau ada masalah apa, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Kita open kok ya. Saya juga jualan di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee melalui reseller saya F3 Moto Lighting, Bukalapak Juragan Lampu. Atau Anda mau transfer langsung melalui rekening saya BCA, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Kalau Anda percaya ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak percaya, takut kita tipu ya, Anda pakai marketplace saja ya. Kita juga nggak ada masalah kok. Anda mau di Bukalapak, di Tokopedia, mau di Shopee juga it's okay ya. Syarat kelima bayangan gelap. Nah bayangan gelap ini penting. Kenapa? Karena ini tipe LED sorotan samping ya. Karena nyorotnya ke samping, bayangan gelap di atas itu gelap kalau LED-nya jelek gitu ya. Karena reflektor itu penting di bagian atas, sedangkan yang bagian atas ini terima bagian yang gelap. Nah itu merugikan Anda. Nah makanya kita menggunakan LED ini supaya bayangan gelapnya minimalisir ya. Karena keunggulan dari tipe LED ini adalah chipnya nongol, jadi bayangan gelapnya tidak terlalu gelap dan tidak lebar. Itu keuntungannya. Keenam, tidak storing. Saya jamin ini bolam tidak storing ya. Tidak storing ini dalam arti Anda mau nyalakan radio, Anda mau nyalakan TV, Anda mau nyalakan apa, tidak terganggu ya. Seperti saya sudah ulang-ulang, banyak yang bolam di luaran storing bro ya. Storing itu bermasalah. Dan bolam ini tidak perlu menggunakan kabel-kabel set, Anda tinggal colok aja ke bawaan ori. Mau common ground, common positif itu bisa. Anda mau high beam kasar pun bisa ya. Anda mau high beam gitu kasar juga nggak ada masalah ya. Common ground, common positif bisa, jadi Anda nggak usah pusing. Barang sampai tinggal pasang, tinggal colok, tinggal setting, kalibrasi. Sebelum dikirim kita sudah, jadi ada 2 hal yang harus dilakukan. Sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, kita setting dulu. Barang sampai pemasangan jangan lupa ininya dulu. Habis ininya kelipin, pasang karet, baru pasang bolam. Arahkan jam 11, jam 12. Antara jam 11 jam 12 ya. Antara jam 11 dan jam 12. Itu yang penting. Penting bro, jam 11 jam 12 ya. Makanya LED bagus bisa di adjustable. 6 syarat itu harus terpenuhi ya. 1 syarat belum saya tambahkan karena saya juga sibuk, karena saya sedang mencari datanya dan kita harus ada uji
uji bukti ya. 6 syarat LED bagus itu kita sudah uji, ada buktinya. Jadi kalau Anda mau mengcounter saya, Anda mau sekak saya sudah punya bantahannya gitu loh. Jadi nggak bisa disekak gitu ya. Makanya kita ngomong nggak sembarangan. Banyak yang jual kata-kata indah bro, semua kata-kata indah ya, nggak ada ditulis jelek-jeleknya ya, karena mereka maunya jualan. Sama saya juga maunya jualan, tapi saya masih ada hobi. Saya hobi di lampu bro, saya cuma jual lampu, saya tidak menjual aksesoris lain. Toko-toko lain menjual aksesoris A, B, C, D, lampu juga tidak fokus. Saya fokus di lampu ya gitu. Jadi kita to the point, ngomong apa adanya. Kalau bayangan gelap ini kecil bro, nggak gede ya, dan tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu gelap tuh ya. Kalau yang kurang bagus itu gelap ya. LED apa aja yang gelap ya kita ngomongin apa adanya, karena saya orangnya to the point. Jadi supaya Anda tidak kecewa ya. Makanya buat Anda yang mau beli, lihat-lihat dulu lah YouTube saya ya. Share ke teman Anda, share ke saudara Anda, share ke istri Anda, share ke pacar Anda atau kemana. Pasang LED itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat unsur safety bro ya. Buat safety bawa keluarga jalan malam, terutama Anda yang sering jalan malam ya. Safety bro, lampu terang safety, tapi tanpa harus menyilaukan atau mengganggu orang lain. Saya juga paling tidak suka lihat lampu mobil orang silau. Saya juga tidak mau menjual lampu yang menyilaukan orang lain. Jadi jangan sampai kita enak orang lain celaka ya, intinya seperti itu. Makanya ini LED ada cut off-nya ya. Payungnya ini bener 1:1 seperti halogen H4. Anda lihat halogen H4 Anda ada payung. Nah ini replikanya ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi yang penting Anda terima beres, tinggal pasang saja ya, tidak perlu tahu terlalu detail ya. Intinya adalah barang sampai tinggal pasang. Anda nggak ngerti cara pasangnya atau Anda butuh konsultasi, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya, gratis ya. Saya rasa cukup, udah sore, saya juga mau balik, jadi segera kita kirim ya hari ini. Orderan masuk akan segera kita kirim. Kita tidak mau berlama-lama, tidak mau menahan-nahan ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih orderannya hari ini.